Shalom, puji Tuhan, kita boleh ada lagi di hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh melewati malam yang panjang dan boleh ada lagi di hari ini dengan keberadaan yang baik, dengan segala kesempatan yang baik. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah hidup oleh roh. Nah, Bapak Ibu, dalam perikop sebelumnya, Paulus menyingkapkan tentang pergumulannya akan dosa dan tentang hidup dalam kebenaran atau hidup benar. Dalam perikop ini ia memberikan jawaban terhadap kedua pergumulan tersebut. Pergumulan yang pertama Paulus menjawab di ayat 1 dan 4, yaitu dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, di mana Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Sedangkan pergumulan kedua Paulus menjawab di ayat 5 sampai 8. Yaitu hidup menurut roh, bukan menurut daging. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dengan kata lain, kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan. Pengajaran ini sangat penting karena hal itu adalah pengajaran yang sangat mendasar bagi iman kekristenan kita. Bahwa Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus, mati ganti kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendak-Nya. Dengan Ia mengutus Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dengan demikian pergumulan terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan karena karya Allah. Nah, tidakkah pemahaman ini menggugah hati saudara dan saya dan kita semua? Lihat bagaimana Allah telah memfasilitasi segala yang terbaik bagi kita agar kita dapat hidup menurut kehendak-Nya. Ia memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita. Ia memberikan Roh Kudus untuk berdiam dalam hidup kita dan diri kita. Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai pedoman panduan dalam hidup, sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenarannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon dan sikap kita terhadap Allah? Adakah kita sebagai anak-anak Allah semakin rindu untuk hidup baginya? Adakah kita yang adalah anak-anak-Nya memikirkan hal-hal rohani yang menghasilkan damai sejahtera dan hidup kekal dalam hidup kita dan hidup bersama? Adakah kita senantiasa bersekutu di dalam doa, membaca firman, membangun relasi dan keintiman dengannya? Mari, hiduplah dalam Roh Kudus. Mintalah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam setiap kali kita melangkah. Karena kekuatan kita bukan terletak kepada tekad atau strategi atau kekuatan hikmat dan kepintaran untuk menjauhi atau menghindari dosa, melainkan kepada Dia yang telah mengalahkan maut dan kepada mereka yang hidup, dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Maka Dia oleh Roh-Nya akan berkarya yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan mereka yang disebut sebagai anak-anak-Nya. Ya, di dalam firman Tuhan sebagai dasar bacaan tadi dikatakan bahwa kamu tidak hidup di dalam daging melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika roh orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maka jikalau saudara dan saya adalah milik Kristus, maka di dalamnya kita memiliki Roh Kudus. Dan orang yang hidup di dalam Roh Kudus, pastilah dia sungguh dipenuhi dipimpin Roh Kudus dengan hidup senantiasa hidup di dalam kehendak-Nya, dalam kebenarannya, dan di dalam melakukan segala perintah-perintahnya. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya Roh Kudus membantu kita untuk hidup di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Biarlah kami boleh sungguh menghargai karya Allah dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, tapi bersyukur oleh Roh Kudus hadir dan sungguh berdiam yang akan menolong kami terus hidup di dalam segala kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama untuk boleh mengandalkan Roh-Mu yang kudus
untuk hidup dipimpin, dikendalikan, dikuasai, dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang hidup benar seturut kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Hiduplah oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.